bilang mau buka pintu nih untuk Bapak maju. Bapak sudah ada komunikasi sebelumnya nggak sih Pak dengan PDIP atau menanggapi ini gimana Pak? Baru kemarin malam banget. Apa katanya? PDIP membuka pintu untuk Anies untuk maju ke Pilgub DKI Jakarta. Ya, saya terima kasih sekali pada teman-teman di PDIP yang membuka itu di dalam rakerdanya ya, misalnya dalam rakerdanya. Saya sangat apresiasi dan buat kami keterbukaan lintas kelompok, lintas partai itu menandakan bahwa kita sama-sama peduli tentang masa depan Jakarta, sama-sama peduli tentang masa depan Indonesia. Sudah ada komunikasi sama PDIP Pak? Sudah ada komunikasi sebelumnya sama PDIP Pak soal ini Pak? Sebenarnya kalau komunikasi itu saya komunikasi dengan semua. Tapi soal Pilgub belum Pak? Belum ada khusus. Ini udah siap DKI Jakarta versi survei Indonesia Pak Anies menduduki 29% dan di bawah Pak Ridwan Kamil mungkin. Pak menjamin soal PDIP Pak siap nggak kalau duet sama Pak Ahok? Siap nggak kalau duet? Oh, mutusin maju aja belum tahu. Kalau pendaftaran independen kan grassroots yang memutuskan nama Pak Anies sama Pak Ahok untuk kawin di Jakarta itu pilkada Jakarta. Untuk apa? Pilkada Jakarta. Untuk berduet sama Pak Ahok. Belum. Menurut saya itu fase kedua. Fase pertama itu apakah ini adalah opsi yang akan diambil, itu pertama. Kalau iya, maka bersama dengan siapa koalisinya dan lain-lain. Itu fase kedua. Sekarang kita lagi memikirkan dulu nih. Mungkin bisa diperjelas Pak. Fase pertama dulu nih Pak. Karena saya DPD Nasdem misalnya saya sudah menyampaikan saya ini sudah melamar Pak Anies dan menunggu jawaban dari Ya. Makanya itu beri waktu untuk bicara dengan semua. Proses pilkada ini kan tidak sederhana ya. Bukan soal pendaftarannya yang harus dipikirkan juga. Kira-kira pilkada besok jujur, adil. Sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Ya, nama-nama sedang digodok. Hari ini kami juga rapat secara maraton terhadap kepala daerah PD Perjuangan yang berprestasi, yang memperoleh kenaikan kursi di DPRD tingkat kabupaten kota lebih dari 70. Hari ini telah kita keluarkan surat tugas untuk terus melakukan langkah-langkah konsolidasi dalam rangka pilkada serentak. Nama-nama terkait dengan siapa yang menjadi calon gubernur di wilayah-wilayah yang menjadi sorotan publik seperti Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, kemudian Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara, dan hampir seluruh Indonesia termasuk Papua dan Aceh yang terus dilakukan pencermatan. Bagaimana dengan namanya Pak Ahok itu Mas? Pak Ahok dan adanya kemungkinan Mas Anies juga bisa mendaftar di PDI Mas? Ya, jadi kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses ya penjaringan ya di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Nama-nama akan tersaring ya sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Daftar DPC PDIP di Sumatera Utara gimana Mas Tangwan? Ya, proses komunikasi politik terus dijalankan terhadap gubernur incumbent, kemudian wakil gubernur incumbent, juga terhadap nama-nama kepala daerah PDI Perjuangan yang memungkinkan untuk ditingkatkan kapasitasnya untuk dicalonkan di tingkat provinsi. Terima kasih. Ada Pak Anies di Jakarta itu PDIP Pak Basar tadi sudah mengkonfirmasi bahwa memang PDIP memberikan lampu hijau dan ketertarikan kepada Pak Anies, dan mungkin juga sebelum Pak Anies juga merespon hal yang sama. Ini gimana Pak Anies melihat lampu hijau yang diberikan PDIP untuk melenggang masuk ke Jakarta kembali Pak Anies? Ya, saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi kepada partai-partai yang memberikan kepercayaan itu. Dan tentu itu tidak lepas dari suasana yang tadi kita bahas, bahwa Jakarta yang tenang, teduh, damai selama 5 tahun kemarin, tentu kita ingin teruskan ke depan. Jadi saya merasa terhormat, saya merasa sangat menghargai, dan sambil ini proses mengalir ke depan.
Kira-kira seperti apa nanti? Tanggapan Pak Anies, PDIP ini jadi wadah yang tepat kah Pak Anies? Kita lihat, secara umum saya sampaikan apresiasi sekali, terima kasih sekali, sebuah kehormatan yang luar biasa. Pak, kalau UKK di PKB Pak? Ini masih membahas isu keagamaan kan saat itu lagi ramai isu ormas keagamaan diberi izin tambang oleh pemerintah. Ini Pak Anies tanggapannya gimana? Oh, biar mereka aja yang nanggapin. Pak, soal UKK ke PKB, Pak Anies rencananya kapan nih Pak? Kan kemarin Bobi Nasution juga udah datang ke PKB untuk UKK. Kemudian katanya juga Pak Anies kan akan ikut UKK juga. Nanti pokoknya kalau ada jadwalnya pasti terkabarkan. Pak Anies, soal Mas Kaisang ke Pak Anies, pasangan Pak Jokowi ke Jakarta ini belum Pak Anies bercanda atau kemudian memang seriusan ke Mas Kaisang dari pernyataan Mas Kaisang diperasakan ke Pak Anies? Belum ada apa ya, komunikasi apapun juga. Jadi ya kita tunggu aja. Tapi Mas tetap akan ada komunikasi ke sana, Mas memungkinkan komunikasi ke sana. Kalau saya ini kan diskusi dengan semuanya ya, diskusi dengan semua aja. Termasuk PKB juga ya berarti ya? Hah? Termasuk PKB juga dong? PKB kan teman seperjuangan, nggak masalah. Tapi sinyal ke Jakarta makin kuat berarti ya Pak, apalagi dengan postingan salam hangat dari Jakarta itu yang sekarang mulai digaungkan lagi sama Pak Anies. Ya tergantung media lah itu semua. Mengutamakan kadar internal atau kadar eksternal, yang penting elektabilitasnya mungkin Mbak. Ya harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda. Ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana? Ya. Sama Pak Anies juga katanya tertarik juga ya Pak? Iya. Menarik juga Pak Anies. Puan juga bilang menyatakan ketertarikan kepada PDIP. Puan menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies. Menarik gitu. Maju jauh kembali lagi. PDIP juga menarik. Jadi sambil kita lihat Sama-sama hari menarik. ini kan mudah-mudahan nggak lama lagi sampai pada kesimpulan. Tapi PDIP menarik ya Pak? Oke, cukup ya. Iya itu betul karena PDIP dari awal secara ideologis sebetulnya berbeda dengan Anies tuh, karena Anies diasuh di wilayah agamis kira-kira begitu tuh. Ada politik Islam di belakangnya, bahkan dianggap politik Arab itu, satir yang juga ngaco sebelumnya. Tetapi setelah Pilpres berlaku prinsip politics is the art of attacking the impossible. Yang tidak mungkin itu bisa dikalahkan itu. Dan itu yang mungkin menjadi kegembiraan Anies termasuk Puan tuh. Kan biasanya orang politics is the art of the possible, yang mungkin. Oh ini yang tidak mungkin justru yang menjadi menarik tuh karena keadaan berubah tuh. Jadi sebetulnya kita mulai lihat bagaimana PDIP sebetulnya yang memainkan sinyal itu pasti bukan Anies tuh, karena Anies partainya nggak ada kok. Jadi waktu PDIP melalui bahasa tubuh Puan menyambut itu, orang mulai berpikir bahwa PDIP sedang bergembira karena kekuatan dia itu tidak jadi presiden, tapi tetap dia adalah partai yang akan mengendalikan pembuatan kebijakan di DPR dan impactnya tentu ke Jakarta tuh. Jadi boleh aja kita lakukan semacam attacking the impossible dengan satu prinsip bahwa PDIP dan Anies ada di dalam kapasitas yang sama, yaitu ingin mengimbangi kekuasaan Pak Prabowo nanti. Itu bagus juga. Dan pasti itu yang bisa kita andalkan sebagai itu balancing yang bagus untuk menyatakan bahwa sudah ada kekuatan di luar kabinet Prabowo. Sementara Prabowo masih berupaya menyusun kabinet dan ingin mengendalikan semua hal melalui infiltrasi dari kekuasaan Pak Jokowi. Kan konsep Pak Jokowi adalah ingin mengendalikan semua hal, sementara konsep Pak Prabowo ingin membuktikan bahwa dia bisa membawa Indonesia ke arah kemakmuran dengan target 7-8% growth itu, dan itu sebetulnya yang jadi kekhawatiran Pak Prabowo sekarang. Tapi balik lagi pada Jakarta, tetap Jakarta adalah sinyal. Apapun pindah apa tidak pindah, tetap Jakarta menjadi perlambang dari persaingan politik. Di daerah mungkin ada persaingan politik, tapi pasti tidak setajam Jakarta. Kalian pasti udah dengar dong rumor yang belakangan ini sudah sangat santer terdengar. Rumor di mana PDI Perjuangan sepertinya akan mengusung Pak Anies Baswedan menjadi calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta kali ini. Memang ya belum ada pernyataan resmi, tapi sinyal-sinyalnya sih sepertinya yang memang mengarah ke sana. Dan
Pak Anies sendiri sudah menyatakan menarik kalau diusung sama PDI Perjuangan. Kalau ini beneran terjadi ya, PDI Perjuangan mengusung Pak Anies itu gimana ya kira-kira ya perasaannya Pak Ahok? Ya perasaannya Pak Ahok gimana gitu ya mengetahui partai yang dia banggakan selama ini justru mengusung rivalnya gitu loh, Pak Anies Baswedan. Kan kita sama-sama tahu ya gimana sengitnya pertarungan mereka 2017 ya kan. Terus kemarin waktu Pilpres kemarin itu kan dari pernyataannya Pak Ahok itu kan masih menunjukkan ketidaksukaannya dengan Pak Anies Baswedan gitu. Dan ya Pak Ahok sendiri kan masih pengen gitu ya nyalon lagi jadi gubernur DKI Jakarta dan berharap PDI mengusung kembali gitu ya Pak Ahok gitu. Dia masih berharap, tiba-tiba ternyata malah rivalnya gitu loh yang bakal diusung gitu. Cie, Pak Anies dan PDIP dulu lawan berat, sekarang mesra banget. Pak Anies juga katanya tertarik juga ya Pak? Iya, menarik juga Pak Anies. Dan Mbak Puan juga bilang menyatakan ketertarikan kemarin. Iya, menarik. Mbak Puan menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies. Menarik gitu. Maju di kemajuan PDIP juga menarik. Jadi sambil kita lihat hari-hari ini kan mudah-mudahan gak lama lagi sampai bermasuk bulan. Tapi PDIP menarik ya Pak? Menarik. Wow, Pak Anies loncat-loncat partai lagi guys. Tahun 2017 di Pilgub DKI Jakarta, Pak Anies ke Gerindra dan ke Pak Prabowo ya kan, serta PKS juga untuk diusung maju di Pilgub DKI Jakarta 2017 melawan Pak Ahok, partai PDIP ya kan. Waktu itu sempat juga tuh habis loncat dari Gerindra, loncat ke Demokrat. Ya kan, itu diusung untuk Pilpres ya kan bersama Mas AHY. Ternyata cancel. Gak jadi. Loncat lagi ke Partai Nasdem ya untuk diusung di Pilpres 2024 kemarin. Ya kan? Sekarang mau coba-coba loncat ke Partai PDIP. Mungkin nggak kira-kira kawan-kawan? Dulu tahun 2017 seperti musuh bebuyutan tuh antara Pak Anies dan Pak Ahok ya kan untuk memenangkan di Pilgub DKI Jakarta 2017. Sekarang sepertinya mau mesra-mesraan, saling tarik-menarik ya kan. Partai PDIP bilang Pak Anies menarik, Pak Anies bilang PDIP menarik. Mungkin nggak kalian rasa Partai PDIP dan Pak Anies ini bersatu? Mungkin nggak? Saya rasa nggak mungkin kawan-kawan, ini hanya gimmick menurut saya. Memang benar politik itu dinamis, di mana ada keuntungan, ada peluang baru ambil. Tapi jangan gitu juga ya kan. Partai PDIP partai besar harusnya mengutamakan kader-kader terbaiknya. Bapak Jenderal Andika Perkasa, Bu Risma, Pak Ahok yang jelas-jelas mempunyai track record sangat amat baik dalam memimpin ya. Jangan jadinya lari ke Pak Anies yang kemarin jelas-jelas atau jangan-jangan Partai PDIP masih trauma kemarin usung kader terbaiknya Pak Ganjar di Pilpres 2024 ternyata kalah juara nomor 3 ya. Jangan, udah yang lalu lupakan ya. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini kita lupakan sementara kasus yang lagi heboh nih ya, kasus Vina Cirebon ya. Kita coba masuk ke dunia politik yang saya temukan ini berita yang sangat menarik ya tentang Pak Anies yang akan diusung oleh partai PDI ya, Partai Demokrasi Indonesia. Yang kita tahu sebelumnya kan rival tuh ya. Yang menurut sebagian pengamat memang tidak mungkin bisa bersatu gitu kan. Tapi ini ada yang lebih menarik lagi tentang siapa sih sebenarnya pasangan nanti ketika memang Pak Anies mau menjadi gubernur. Akan dipasangkan dengan seorang yang selama ini dari pendukung Pak Anies ini sangat menentang gitu kan. Politik dinasti lah, politik ini, politik itulah yang kemarin demo berhari-hari menentang itu. Tapi pada kenyataannya yang terjadi adalah ketika ini Abah sekarang akan disandingkan dengan seseorang yang mungkin surprise untuk teman-teman semua. Kita saksikan ini dia. Nih ya guys, terupdate, terkini, tertawa. Nih baca sendiri. Ya. Baca. Mengusulkan diduetkan dengan Kaisang. Aduh bapak-bapak yang ada di PKB,
Kalian ini cari musuh. Bisa-bisanya lo mengusulkan Pak Anies duet sama Kaesang. Gimana nanti anak-anak Abah? Anak-anak Abah gimana? Ini kemarin Kaesang udah di maki-maki habis-habisan gitu. Kok malah bisa mengusulkan duet sama Kaesang? Bapak pikirin juga lah ya gimana perasaannya anak-anak Abah, woi. Ya, jangan main ngusul-ngusulin gitu lah, Pak. Kasihan lo anak-anak Abah. Kira-kira bakal marah nggak kalau Anies Kaesang beneran kejadian di Jakarta? Ini soalnya nyaman buat semua. Anies nyaman ya, bisa maju dapat tiket. Buat koalisi pemerintah, Mas Kaesangnya juga bisa jadi terjamin kualitas kemenangannya. Anies Baswedan kan elektabilitasnya tinggi banget. Jadi kalau misalnya Anies Kaesang kejadian, semuanya happy, bukan tidak mungkin kali pertamanya Jakarta akan ada fenomena kota kosong. Anies Kaesang nggak ada lawan. Iya. Ya. Pak Anies dan Mas Kaesang mau duet di Pilgub DKI Jakarta. Yang benar. PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Apakah ada wakil gubernur yang memang dilihat oleh PKB? Siapapun kita terbuka, termasuk dengan Mas Kaesang. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaesang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Akhirnya Pak Anies ada yang usung juga untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, walaupun kemarin kalah sempat mengecewakan partai-partai pengusung, tapi akhirnya ada juga yang mau lagi kecewa lagi. Selamat ya Pak Anies, dari saya pribadi mengucapkan rasa yang sangat bahagia. Akhirnya Pak Anies menjadi calon lagi. Kemarin calon presiden, sekarang calon gubernur. Calon mulu ya Pak Anies. Dulu aja sepertinya partai PKB dan Pak Anies ini ya pas di Pilpres kayaknya benci kali sama dinasti dan segala macam ya kan, ya beritanya tuh ya kan. Sekarang kayaknya malah naksir sama Mas Kaesang. Memang politik itu dinamis ya Pak. Aduh, ini PR besar loh Pak bagi Pak Anies nih ya, untuk memenangkan di Pilgub DKI Jakarta lagi. Makanya sepertinya sekarang PKB pengen banget tuh ya kan menduetkan antara Pak Anies dan Mas Kaesang supaya ada Pak Jokowinya biar menang. Trauma ya. Trauma lawan Pak Jokowi kalah. Udah ya, segala cara memang biasa itu politik dinamis, berubah-ubah. Gimana menurut kawan-kawan? Coba di kolom komentar. Karena hampir 70% rakyat Jakarta meminta dengan memohon-mohon untuk Abah Anies maju menjadi pemimpinnya. Jadi tidak bisa menolak, bos. 70%. Kenapa nggak 100% sekalian? Kenapa hanya 70%? Itu kira-kira survei dari mana? Tapi coba pastikan dulu 70% itu manusia semua atau campur malaikat dan angin yang tidak punya KTP. Tapi ya sudahlah, biar kalian senang ya. Yuk, monggo 70% yang dukung Abah komen di kolom komentar, bener nggak ada 70%. Iya, yang selama ini udah bersahabat sama Bang Ganjar juga. Selama ini kalau pendapat? Jadi kita kemarin kami sampaikan selamat ulang tahun, memang lagi ulang tahun tentunya sampaikan selamat ulang tahun. Tapi yang penting begini, bagi saya PDIP adalah salah satu partai yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Dan Ibu Mega itu penjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Jadi beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi, walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partainya. Jadi ketika dulu ada gagasan 3 periode, kan kalau 3 periode itu artinya PDIP bertambah. Tapi beliau mengatakan tidak, kita taat pada konstitusi. Karenanya ketika kemarin berulang tahun, saya sampaikan ucapan selamat dan teruslah menjadi
penjaga tonggak demokrasi kita. Jadi saya sampaikan rasa hormat pada sikap konsisten untuk menjaga demokrasi itu berada dalam realnya yang benar. Anies Baswedan daftar uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur Jakarta ke PKB. Loh. Katanya tokoh internasional, katanya diminati PBB, katanya bisa membuat perubahan di Indonesia. Bahkan ada seorang dokter yang menyebutkan Anies bisa menyelamatkan dunia. Tapi kok bisa? Hanya untuk ikut pemilihan sekelas gubernur saja harus uji kelayakan dulu. Ini level provinsi loh. Dan uniknya yang menguji itu adalah partai yang mengusung di Pilpres kemarin. Alasannya meski pernah diusung PKB di Pilpres 2024, Anies harus tetap mengikuti tahapan untuk mendapatkan dukungan dari PKB di Pilgub Jakarta 2024. Berarti kesimpulannya, selama ini Anies belum layak dong jadi pemimpin. Pengalamannya memimpin Jakarta dan pernah ikut kontestasi di Pilpres 2024 yang menjamin layak atau tidaknya menjadi pemimpin. Bahkan di tingkat provinsi sekalipun. Gimana tanggapannya anak-anak Abah? Monggo komen di kolom komentar. Mulai datang, mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Oh, wes angel. Angel temen tuturamu. Angel temen. Ya, jadi itu mungkin salah satu banyak yang berpendapat bahwa memang ini namanya politik identitas ya. Ketika memang musim-musim kampanye ini rutin gitu ya, yang seharusnya memang tempat itu dilarang untuk berkampanye atau berpolitik, dipakai juga tuh ya. Jadi ini mungkin yang mulai orang tidak percaya lagi dengan hal-hal kayak gini gitu kan. Kenapa sih bisa terjadi seperti ini gitu. Tapi itulah yang namanya politik ya. Yang namanya politik ini seperti dibilang tadi bahwa dinamis politik ini ya. Tapi intinya kalau kita sebagai masyarakat biasa harus tetap nih ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita lah. Jangan kita sampai terpecah belah dengan situasi-situasi konyol kayak gini ya. Karena siapapun yang menjadi pemimpin sebetulnya semua tidak akan merubah apapun kalau kita sendiri tidak mau berubah ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.